Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Ketua Majelis MUI bidang fatwa yaitu Profesor Asroruniam Soleh menegaskan bahwa haram hukumnya mendukung agresi Israel ke Palestina, termasuk pihak pendukungnya seperti membeli produk-produk Israel. Atau dengan kata lain, mereka mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk-produk Israel. Mari kita lihat dulu video berikut ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya, untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan berarti di situ ada aliran dana untuk kepentingan dukungan terhadap aktivitas agresi tersebut. Ini soal pilihan, sebagaimana juga pilihan ketika ada orang yang melakukan kerjasama dengan penjajah, maka ketika dia ada posisi di penjajah dalam posisi serangan, bisa jadi salah satu korbannya adalah komprador-komprador tersebut. Maka ini adalah soal pilihan saja sebenarnya. Bahwa kemudian ada resiko sosial, resiko ekonomi, maka harus dipilih resiko yang terkecil untuk diambil guna menyelamatkan risiko yang besar yang akan terjadi, yaitu soal keselamatan. Fatwa MUI yang dimaksud dalam hal ini adalah Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Jadi fatwa ini juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, lalu juga ada konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel agar mereka menghentikan agresi militernya. Nah, terkait dengan fatwa ini ada seorang ustadz yang akhirnya juga mendukung fatwa ini dan dia memberikan komentarnya di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Mari kita lihat seperti apa pernyataannya. Boikot ini berkaitan dengan ekonomi. Saudaraku, percayalah, tidak akan ada kekuatan tempur tanpa dukungan ekonomi. Dan kita tahu produk-produk Israel paling banyak di Indonesia. Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta. Maka tidak ada salahnya kalau ada gerakan boikot. Kenapa? Doa sudah dilakukan, protes melalui forum internasional sudah dilakukan, maka kita lakukan apa? Boikot. Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boikot, produknya turun produk, maka akan berdampak pada pemasukan negara. Pemasukan negara berkurang, maka support untuk perang pasti berkurang juga. Dan saya melihat hasil dari boikot ini, saya melihat, wallahu alam, saya tidak bisa pastikan benar atau tidak yang saya lihat di media-media sosial, ternyata saham-saham yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini turun. Karena turunnya itu akhirnya pergerakannya, tekanan dari negara Amerika ini lambat laun akan tarik diri. Kenapa? Karena di negara Amerika juga sangat terpengaruh oleh produk-produknya orang-orang Yahudi. Maka gerakan seperti ini perlu juga kita lakukan sebagai gerakan untuk menolak penjajahan di atas bumi, bukan karena kita sesama muslim. Ini saya perlu tegaskan, karena memang ini amanah konstitusi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi bukan soal agama, tapi adalah rasa kemanusiaan. Ya, dari penjelasan Ustadz ini, saya setidaknya menangkap ada 5 poin ya dari narasi yang dia sampaikan. Nah, yang pertama, dia bilang boikot itu berkaitan juga dengan ekonomi ya. Tapi lucunya yang ngomong ini kan Ustadz ya, bukan ahli ekonomi, dan harusnya jangan cuma lihat dari satu arah kepada Israelnya gitu loh.
Tapi lihat juga nanti dampaknya ke kita, ke negara kita kalau kita melakukan boikot terhadap produk-produk Israel. Jadi kalau sudah melihat secara dua arah ini kan akhirnya nanti akan lebih objektif. Jangan sampai hal ini justru bukannya merugikan Israel tapi malah merugikan negara kita sendiri. Lalu yang kedua, tidak ada kekuatan tempur itu tanpa dukungan ekonomi yang kuat, kata Ustadz ini. Ya, saya setuju apa yang dikatakan ini, karena kalau ekonominya kuat, pasti kekuatan tempurnya juga kuat gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa Israel itu tidak berperang sendirian, karena di belakangnya itu banyak negara-negara kuat seperti Amerika, Inggris, dan yang lainnya yang siap untuk membantu Israel. Lalu yang ketiga, Ustadz ini juga mengatakan bahwa boikot ini tentu nanti pasti akan memiliki dampak terhadap Israel karena produk mereka itu banyak dipakai di Indonesia dan Indonesia sendiri tercatat kata Ustadz ini itu hampir 300 juta jiwa ya penduduk kita ya dan sebagian besar pasti menggunakan produk-produk Israel ini. Tapi tentu kita harus ingat ya bahwa di antara 300 juta jiwa itu tidak semuanya Islam ya. Jadi nggak semuanya Islam dan di antara mereka semua yang beragama Islam pun itu belum tentu juga mereka mau memboikot produk-produk Israel ya. Apalagi kalau mereka sudah terlanjur nyaman dengan produk tersebut, maka masa bodoh karena mereka nggak mau tahu tentang situasi perang antara Israel dan Palestina ini. Kalau nggak percaya, cobalah sekali-sekali survei gitu ke kampung-kampung atau ke tetangga-tetangga yang lain. Karena faktanya banyak teman-teman saya yang Islam, mereka di story mereka mengatakan boikot-boikot, tapi ketika saya cek di rumahnya, mereka ternyata masih tetap memakai produk-produk Israel. Bahkan juga kemarin saya lihat di swalayan ketemu mereka belanja kebutuhan sehari-hari, itu banyak juga yang masih belanja produk Israel, walaupun mereka ngomongnya di story itu boikot produk Israel. Poin yang keempat, menurut Ustadz ini, doa sudah dilakukan, protes juga sudah dilakukan, maka perlu dilakukan boikot agar produknya turun, kemudian ini bisa berdampak pada pemasukan negara Israel dan support untuk perang juga pasti akan berkurang. Dan saya pikir gak semudah itu ya, karena mengandalkan boikot doang itu pengaruhnya saya pikir gak terlalu besar sih ya. Karena secara ekonomi Israel itu sangat kuat, ya jadi belum lagi negara-negara yang mendukung di belakangnya yang siap membantu. Jadi boikot ini aduh kayaknya gak terlalu signifikan deh dampaknya. Dan yang terakhir yang kelima, hasil dari boikot, kata Ustadz ini ketika dia baca di sosial media, katanya saham Israel itu pada turun gitu ya. Jadi ini menurut data-data yang dia baca di sosial media. Dan ini juga masih simpang siur sebenarnya. Faktanya dikutip dari Nasdaq ya, itu harga Starbucks hari ini tuh tercatat naik 1,23% di angka 93,15 US dollar. Tapi kalau kita bandingkan 5 hari yang lalu, harga saham ini sih memang merosot ya, 1,08 di angka 94,50 US dollar. Dan kemudian kalau kita bandingkan sebulan yang lalu, itu justru naik 2,22% dari angka 91,13 US dollar. Jadi nggak konsisten juga ya. Kemudian harga McDonald's hari ini ya, itu berdasarkan data di Bursa Efek New York, itu tercatat naik 1,72% menjadi 260,15 US dollar. Walaupun kalau dilihat 5 hari yang lalu itu harga sahamnya itu merosot 2,12% di angka 257,85 US dollar. Dan kemudian pada 20 Oktober 2023 memang saham McD ini turun ke angka 254,75 US dollar. Tapi pun ini nggak mempengaruhi juga sebenarnya karena nggak konsisten gitu ya. Dan bisa naik dan bisa turun. Dan saya pikir ini murni bukan karena hanya efek boikot, tapi juga ada faktor-faktor lain. Jadi sebenarnya panas-panas tai ayam doang lah kalau kita lihat dari naik turunnya saham perusahaan-perusahaan Israel ini ya. Karena sahamnya itu turunnya nggak secara konsisten. Bahkan kalau kita perhatikan, itu lebih besar angka naiknya daripada angka turunnya. Jadi ya ini nggak akan ngaruh sama sekali ya. Dan kita harus jujur ya, bahwa seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan seluruh masyarakat yang ada di dunia itu masih sulit lepas dari produk-produk Israel. Karena mungkin ya selain sudah terlanjur nyaman, dan kalaupun nanti ada yang mau boikot, percayalah itu nggak akan lama ya. Jadi cuma panas-panas tai ayam doang itu. Ya, karena nanti ketika dia sudah kangen mungkin dia pasti akan gunakan lagi produk itu. Apalagi kalau dia nggak menemukan produk lain yang sebanding
atau produk lain yang mungkin kualitasnya sama. Jadi tetap dia akan pakai produk itu. Dan itu bisa kita lihat dari neraca saham yang ada, ternyata naik turunnya itu masih belum konsisten ya. Boykot McD Indonesia. Yakin kalian support teman-teman kita di Palestina. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Teman, sekarang lagi rame banget untuk boykot semua produk-produk Israel, semua produk-produk Yahudi, teman-teman. Tapi khusus untuk McD Indonesia, gue akan bahas di sini. So, teman-teman, kalian tahu nggak, McD Indonesia punyanya siapa? McD Indonesia tidak berhubungan langsung dengan McD yang seperti yang support Israel di sana, teman-teman. McD Indonesia di bawah PT Rekso National Food. Mereka adalah satu bendera sama Teh Botol Sosro, teman-teman. Nah, yang menarik adalah kalau kita boykot mereka, apa sih akan jadi dampak langsung buat ini? Apakah akan mensupport Palestina secara langsung? Apakah akan membuat Israel jadi menderita? Yakin sama itu? Atau bangsa kita sendiri yang jadi tambah susah? McD Indonesia adalah di bawah PT Rekso National Food. Ngerti ya teman-teman ya? Mereka waktu isu-isu boykot ini, mereka sudah berusaha. Mereka pasang dekorasi tentang bendera Palestina. Mungkin nggak sih sebuah McD yang katanya support tentara Israel bikin dekorasinya tentang bendera Palestina di tempatnya? Nggak mungkin dong. Tapi itulah namanya survivor, mereka mencoba untuk bertahan. Bahkan berita yang terakhir, mereka sumbang 1,5 M ke Gaza, teman-teman. Ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang lagi dihancur-hancurin di sana, teman-teman. So, dengan kalian boykot mereka, apakah akan jadi lebih baik? Apakah yakin kita jadi mensupport Palestina dengan memboikot McD di Indonesia? Ini yang gue bahas di Indonesia aja. Atau kita bikin semuanya tambah susah. Bangsa kita tambah susah. Cari kerjaan tambah susah. Bahkan McD nyumbang ke Gaza 1,5 M. Kalian kira duitnya dari mana? So, teman-teman, ayo kita dewasa. Banyak cara untuk support Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina, lebih butuh doa kalian, lebih butuh uang kalian untuk bantu-bantu mereka di sana, teman-teman. Jangan niat boykot brand-brand mereka, malah berujung merugikan bangsa kita sendiri atau negara kita sendiri. Apalagi yang kita boykot ini justru tidak berhubungan sama mereka. So, teman-teman, dewasa teman-teman, kita juga pro Palestina di sini. Kalian bisa support langsung saudara-saudara kita di sini. Insya Allah saudara-saudara kita bisa terbantu. Dan jangan lupa follow akun gue, karena akun gue fokus edukasi bisnis khusus untuk pemula. Jadi kesimpulan dari video ini sebenarnya simpel aja sih ya. Ini bukan pertama kali sih boykot dilakukan, bahkan sudah berulang-ulang kali. Jadi setiap ada kejadian Israel dan Palestina, pasti selalu muncul seruan-seruan boykot. Tapi faktanya sampai sekarang, kekuatan ekonomi Israel tetap baik-baik saja. Malahan dampaknya bisa lebih beresiko justru ke negara kita sendiri. Karena seandainya perusahaan-perusahaan milik Israel ini yang ada di Indonesia tutup, maka hal itu dapat meningkatkan tingkat pengangguran di negara kita sendiri. Waduh, ini situasi banyak loh orang yang susah cari kerja. Coba bayangkan kalau ditambah lagi dengan adanya situasi di mana perusahaan-perusahaan Israel yang ada di Indonesia itu tutup. Makin banyak deh tingkat pengangguran kita. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.